wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu? Ya, selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Kebetulan saya Wiwin Yulia sedang menjalankan program guru penggerak ya Pak. Saya ada tugas terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak lama Pak, mungkin hanya sekitar 10 sampai dengan 15 menit ke depan untuk berbincang, mungkin sharing-sharing ya Pak dengan Bapak selaku pimpinan sekolah ini. Nah, saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak berada dalam situasi yang dilematis antara dua keputusan yang sulit, antara yang benar dan yang benar gitu Pak. Dua-duanya pahit. Iya, iya Pak. Dan harus bagaimana keputusan itu dipertanggungjawabkan ya Pak. Nah kemudian Bapak menjadi seorang pemimpin itu sudah berapa lama Pak? Iya. Kalau jadi kepala sekolah itu berarti 12 tahun tambah 1,5 tahun tambah 3 tahun. Jadi 16 tahun setengah ya? Iya, 15 tahun setengah. Ya 15 tahun setengah. Kalau ini berarti sudah gadis ya? Iya. Remaja ya kalau punya anak ya? Iya, sudah remaja Pak. Nah, itulah ya. Ya sepanjang ya selama 16 tahun lebih itu memang banyak tadi yang sampaikan banyak permasalahan yang itu harus diputuskan. Ya, permasalahan itu sama-sama baik, tapi harus diputuskan. Kedua-duanya harus diputuskan. Menghadapi dua permasalahan yang itu dilematis dan harus diputuskan. Bagaimana cara memutuskannya, gitu kan ya? Nah, tentu saja kita harus diidentifikasi dulu masalah itu, kemudian dicari komponen-komponen yang menyebabkan masalah itu, dan kemudian kita cari resiko yang terkecil. Ya, dari dua masalah besar itu kita cari resiko yang paling kecil, karena kan semua permasalahan itu pasti mengandung resiko. Nah, resiko yang paling kecil yang tidak membahayakan institusi atau lembaga. Nah, itu. Iya Pak, wah sangat lama sekali ya Pak, hampir 16 tahun Bapak. 16 tahun lebih. 16 tahun lebih menjabat sebagai seorang pemimpin. Saya yakin sangat berpengalaman sekali dalam mengambil keputusan yang sulit mungkin ya Pak, yang harus dipikirkan ketika berada pada situasi yang dilematis. Saya pernah boleh cerita sedikit ya? Iya Pak. Saya pernah mengalami masalah yang sangat sulit putuskan. Iya Pak. Pada satu ketika waktu di Kuningan itu sekolah itu ada permasalahan dengan lingkungan, gitu ya. Itu sampai sekolah itu jalan itu diportal, anak nggak boleh masuk, guru nggak boleh masuk, gitu kan, karena ada masalah dengan tokoh masyarakat lah, bukan masyarakat, tokoh masyarakat di situ. Ya. Nah, satu sisi kan sekolah harus jalan, KPM harus jalan, guru harus menjalankan tugas. Nah, di situ dilematis besar nih, gimana caranya itu masalah itu bisa selesaikan. Tapi akhirnya kita cari akar masalah ini kenapa nih? Kok sampai tokoh masyarakat ini yang premanisme itu sampai nutup sekolah, nutup jalan, sampai digali itu. Dari motor nggak bisa masuk. Nah, kita cari akar masalahnya. Oh, ternyata ada kecemburuan dengan orang tertentu, gitu. Dan akhirnya lembaga jadi korban. Bila kita cari solusinya, bla 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 bla. Ketika ini akhirnya dia akhirnya ya baik gitu. Karena kesalahpahaman, ya gitu kan. Nah, kan kalau ada masalah dengan pribadi itu tidak boleh mengorbankan lembaga yang lebih besar. Ya, kita sering komunikasi, pendekatan terus, memang luar biasa, tapi ya selesai. Iya, alhamdulillah ya Pak. Ya, masalah besar itu Pak kita hadapi. Jadi tidak ada masalah yang tanpa solusi ya Pak. Iya, pasti ada solusi. Iya. Tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Iya, jangan lari dari masalah. Iya, betul sekali Pak. Nah, di sini ada 8 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak.
Untuk yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi yang benar dan yang benar dan yang benar dan yang salah, Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Iya, kan ada kasus yang benar dan benar, ada yang salah. Gitu. Iya, iya Pak. Untuk kasus-kasus yang benar dan benar, Iya Pak. artinya kan dua masalah itu memang itu dua-duanya benar ya. Iya. Tapi ini ada menyangkut masalah etik. Nah, Iya. kita kan harus menyelesaikan juga. Nah, tentu saja kita harus kita harus paham betul. Iya. Jadi masalah ini itu dampaknya seberapa besar? Iya. Dampaknya seberapa besar? Terhadap apa? Terhadap institusi, terhadap lembaga. Iya. Nah, pasti kita akan mencari solusi yang tidak berdampak besar terhadap lembaga. Iya. Karena kan keamanan lembaga, integritas lembaga itu yang paling utama. Iya. Ya, gitu. Jadi meskipun dua-duanya benar, tetapi kita harus putuskan salah satu ya. Kita harus kalau ada masalah etik begitu ya. Iya. Nah, kita harus cari solusinya seperti itu. Mana yang tidak berdampak luas, berdampak besar terhadap stabilitas sekolah atau lembaga. Iya. Nah, kalau yang benar dan salah itu sudah jelas ya. Iya. Yang benar dan salah. Ya kita Iya. yang benar aja dulu diutamakan. Iya. Ya, yang salah dari di nomor 2 kan gitu. Ada skala priority. Iya. Iya Pak, jadi untuk yang benar dan benar dicari solusi yang tidak begitu berdampak Iya. besar. Kalau yang benar dan yang salah tentu ya Iya. sangat-sangat bisa dibedakan sekali Sangat ya bisa Pak. dibedakan sekali. Nah, pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, contohnya seperti ini Pak, misalkan ada seorang guru yang orang tuanya sakit parah, nah kemudian di sisi lain dia ingin mengabdi kepada orang tuanya yang sedang sakit, tapi di satu sisi dia mempunyai kewajiban, yaitu sebagai seorang pendidik yang harus ke sekolah. Nah, jika dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, bagaimana pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin? Ini kalau mengabdi kepada orang tua itu kewajiban. Iya. Kewajiban paling utama. Iya. Gitu ya. Apalagi itu orang tuanya sakit parah. Iya. Ya, dan butuh bantuan anak. Iya. Ya. Kalau tugas di sekolah itu kan nggak hanya sehari 2 hari. Iya, iya. Ya, seminggu 2 minggu setahun atau sampai puluhan tahun kan. Iya. Tapi kalau mengabdi di orang tua kan ada batasnya. Apalagi orang tua lagi sakit keras. Iya. Kalau sakit keras hitungannya hanya mungkin menit, mungkin jam, mungkin waktu hari gitu kan. Ya, artinya bahwa guru itu ya kita harus memahami lah, memahami kondisi yang dihadapi oleh guru. Iya. Ya paling saya memberikan saran prioritaskan dulu ngurus orang tua sampai sehat. Yang penting tugas ya anak tidak korbankan. Iya. Kan metode pembelajaran kan tidak hanya harus tatap muka. Iya. Zaman sekarang kan bisa daring ya, bisa Iya. jarak jauh menggunakan fasilitas media sosial Iya, dan gitu ya. Artinya dua kewajiban itu tetap bisa dia kerjakan dengan baik. Iya Pak, jadi Nggak masalah kalau iya. dia misalnya harus mengambil keputusannya ngurus orang tua. Nah, kalau orang tua sudah sehat, sudah baikan, atau ada keluarga lain yang menangani, Iya. baru Baru ya Pak. dijalankan kewajiban di sekolah. Iya, jadi sama-sama dijalankan, sama-sama dua-duanya bisa terpenuhi ya Pak, seperti Ya, itu. jangan ada yang korban. Iya, iya. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk permasalahan seperti yang barusan saya tanyakan Pak? Ya, langkah-langkah kita biasanya kalau ada seperti itu kan kita biasanya kalau ada guru misalnya ada masalah gitu Iya. ya, kita kan tidak bisa langsung menjustis, Iya, iya. menghakimi Iya. gitu ya. Bahwa kamu tuh harus gini kan nggak bisa, karena kan orang itu pasti ada latar belakangnya. Iya. Dia melakukan misalnya kadang-kadang kan gitu ya, dia suka telat ya, Iya, iya. terus suka alfa gitu Iya. kan. Nah, kita kan
tidak bisa langsung menjustis, kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Dia tuh di rumahnya tuh kenapa? Iya. Apa mungkin di rumahnya dia mau banyak harus diurus, sampai waktu dia habis ya, pulang kerja harus ngojek misalnya gitu ya, sampai malam, sehingga malam juga dia mungkin kurang tidur, kesiangan, dan datangnya terlambat. Nah itu kan yang kita cari permasalahan itu. Jadi masalah apapun ya kita cari dulu akar masalahnya gitu ya, kemudian ya kita panggil, kita tanyakan, cari informasi masalah kok seperti itu ada apa sebenarnya. Ya, baru kan kita kalau sudah tahu permasalahannya kita bantu memecahkan. Ya, jadi dicari permasalahannya seperti dulu ya Pak, seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal apa saja yang dianggap efektif oleh Bapak untuk mengambil keputusan? Yang efektif itu ya tadi, yang sebenarnya kalau ingin efektif itu kita harus punya ketajaman ya. Iya Pak. Ketajaman dalam pemecahan masalah. Iya. Nah, kalau kita kalau kita lari dari masalah, ya kita akan sulit ketika menghadapi masalah. Iya Pak. Nah, sehingga kalau kita ingin bahwa kita begitu ada masalah kita efektif dalam pemecahannya, kita harus dilatih. Kita butuh latihan ya, seperti pisau mau diasah terus ya. Makanya semakin banyak masalah itu sebenarnya adalah bagus bagi kita untuk bisa mempertajam kita di dalam mengambil keputusan kan gitu. Nah itu kan bisa kita belajar dari pengalaman orang, bisa dari referensi gitu kan, maupun dari pengalaman kita. Sekian banyaknya masalah gitu kan ya. Kalau dihitung guru sudah berapa ribu ya yang saya hadapi, siswa apalagi puluhan ribu, dengan banyak masalah, dengan Bapak jam terbang yang 16 tahun ya gitu ya, sehingga kalau menghadapi masalah begitu udah biasa, gitu, gini solusinya, ini solusinya begitu. Iya Pak, ya jadi dengan ketajaman ya Pak ya. Butuh ketajaman, pimpinan itu harus punya ketajaman ya. Selain itu juga intuisinya harus kuat. Iya Pak. Intuisinya harus kuat. Intuisinya bisa dilatih itu melalui apa ya? Ya kalau di Islam harus sering puasa, harus banyak zikir, gitu kan. Supaya Allah membimbing kan. Sehingga apa? Kita nggak salah ngambil keputusan. Namanya juga manusia kadang-kadang ada jin, ada setan yang bisikan gitu kan. Munculnya emosional. Sehingga keputusan emosional. Keputusan emosional itu nggak produktif. Iya. Jadi tidak dihadapi dengan kepala yang dingin ya Pak. Tidak produktif, justru malah membahayakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Jadi yang menjadi tantangan Bapak itu yang seperti apa? Ya, tantangan terberat itu kalau masalah itu berkaitan dengan SARA. Iya benar. Kalau SARA itu sensitif ya. Iya Pak. Kalau kita salah mengambil keputusan yang bersifat berkaitan dengan SARA, itu dunia akhirat itu. Ya menyangkut agama. Kalau masalah agama urusan dengan Gusti Allah gitu kan ya. Kalau urusan dengan suku berarti berbahaya ya. Bisa terjadi perang antar suku, antar kampung gitu ya. Kalau dengan apalagi kalau masalah keyakinan ya. Keyakinan itu kan hidayah. Ya tidak bisa dipaksakan. Ya kalau misalnya ada guru yang di sekolah kita misalnya ya ada yang beda agamanya ya, kita mengambil keputusan hati-hati ya, karena kan masalah agama keyakinan itu hidayah nggak bisa dipaksakan. Jadi kita kan ada guru yang rajin sholat, ada yang sangat rajin, ada yang sangat rajin gitu kan. Itu kan nggak bisa dipaksakan. Kita itu kan hanya bisa ngajak, hanya bisa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu masalah dia dapat tidak gimana Gusti Allah. Iya benar Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu atau prosedur tertentu Pak? Ya, kalau masalah itu masalah besar dan membahayakan institusi dan lembaga, maka harus segera diatasi. Diatasi waktu itu juga dengan melibatkan banyak pihak. Kenapa? Karena yang namanya masalah besar itu pasti akan melibatkan banyak pihak. Jadi sekolah kan ada Wakasek, ya kan?
ada limbah kasek di sini, Iya. ada kaprok. Itu kita kumpulkan, kita sampaikan permasalahan besar itu, kemudian kita cari solusi saat itu juga. Tujuannya apa? Supaya tidak melebar kemana-mana. Iya. Ya. Kalau air yang deras, Iya. kalau nggak segera diatasi bahaya. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu airnya kecil, ya kan, bocor. Tapi kalau nggak ada atasi juga ada masalah. Makanya kalau ada masalah kecil-kecil tapi banyak, nanti kita buat jadwal, kita bikin schedule, mana dulu yang kita selesaikan nih, mana dulu kita selesaikan, gitu ya. Jadi tergantung kadar masalah itu. Kalau besar sekali harus diatasi waktu juga. Tapi kalau misalnya ini nggak terlalu membahayakan untuk kasus ini, ya kita bikin jadwal aja. Karena di sekolah kan banyak masalah. Iya Pak, betul sekali. Itu kan nggak mungkin saat itu kita selesaikan semuanya, kan kita Superman. Iya Pak, jadi dapat disesuaikan dengan masalah yang dihadapi ya Pak, apakah besar, menengah ataupun sedang ya seperti itu. Kalau besar nggak boleh ditunda, bahaya jebol. Iya Pak, harus terselesaikan ya Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Ya ada. Iya. Kalau yang namanya hidup itu kan ada tuntunan. Iya. Ya, tuntunan. Ya, tuntunan kita sebagai orang Muslim adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu langsung dari wajah Allah. Pasti itu tuntunan. Kalau ada masalah ini solusi itu ada di Al-Quran. Makanya kita harus banyak baca Al-Quran. Iya. Baca dan memahami. Iya, bukan hanya isinya aja ya Pak. Di hadis Rasulullah juga banyak tuntunan. Nah itu jadi rujukan kita yang utama. Iya, ketika menghadapi masalah sebesar apapun, coba kan di Al-Quran ada nih, di hadisnya ada nih. Ya. Tapi kalau kita masih ragu-ragu juga, ya kan namanya juga manusia ya. Kita juga dilema. Ya kita kan misalnya masalah ini melibatkan A, B, C, D. Kita kan bisa minta saran, masukan ke para pihak. Bisa dari Wakasek, ya, bisa dari Kapro, bisa dari guru BK, gitu kan. Kan kita kepala sekolah kan ya nggak paham betul tentang ilmu kejiwaan anak. Ketika anak bermasalah dalam kenakalan gitu kan ya. Nah itu yang paham betul kejiwaan anak kan guru BK. Kenapa tidak kita minta bantu guru BK, minta masukannya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah gitu. Jadi kita dalam pembacaan masalah itu banyak faktor lah. Jadi disesuaikan dengan masalahnya apa. Ini siapa yang bisa membantu, mempermudah ya. Dan yang paling utama adalah kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Iya. Supaya bisa berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan. Manusia ada keterbatasan. Iya Pak. Dan pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik ya Pak dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, semakin banyak kita menghadapi masalah-masalah, apalagi masalah-masalah yang dilematis itu, maka kita akan semakin tajam, semakin tajam di dalam mengambil keputusan. Makanya ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang sifatnya dilematis, dua hal yang memang harus kita putuskan, nah itu akan memperkaya hasanah kita tentang masalah-masalah, dan kita insya Allah dia akan salah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada masalah, maka kita jangan lari dari masalah itu. Justru dengan kita dihadapkan banyak masalah, itu adalah ilmu bagi kita untuk kedepannya. Iya Pak, dapat saya simpulkan bahwa masalah-masalah itu jangan dijauhi ya Pak. Jangan dijauhi. Iya. Masalah-masalah itu adalah semakin banyak masalah maka semakin tajam ya Pak. Semakin banyak pengalaman untuk kita ya Pak tentunya. Iya. Iya, dari awal sampai akhir atas apa yang dipaparkan oleh Bapak sangat-sangat luar biasa ya Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya Pak, terima kasih, sangat-sangat luar biasa sekali. Ini adalah ilmu yang sama-sama belajar. Iya Pak, bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan untuk kehidupan saya. Ketika saya sekarang menjadi pembina ekstrakurikuler, mudah-mudahan kan juga menjadi guru penggerak. Iya, karena Pak. sekarang kan calon guru penggerak. Iya, amin Pak. Ketika menjadi guru penggerak maka emang harus punya kematangan ya. Iya. Kematangan emosional, karena apa? Itu menjadi figur, menjadi guru figur kan. Figur bagi teman-teman sejawatnya maupun bagi siswa.
Ya, itu kan sebenarnya bukan beban sih, tapi bagaimana ya kita bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai guru penggerak itu memang sebagai nur Iya, yang cahaya cahaya. menerangi Iya, di sekitar kita. Iya. Jangan bikin malah redup, iya Pak, iya. tapi semakin bercahaya dengan Iya. hadirnya guru penggerak itu yang tadinya poek Jadi cahaya. dan tadinya itu teman-teman banyak males Iya. jadi era gitu Iya. era itu si ibu tuh rajin gitu Iya. kan. Saya mau ikut ini supaya rajin ikut jadi guru penggerak kan gitu. Ya Bapak, terima kasih sekali. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi ilmunya Pak untuk Ya, saya amin. dan dapat diterapkan, dan terima kasih ya Pak. Mungkin Sama-sama ya. cukup sekian Oke. ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Pak. Kebetulan saya itu mengikuti program guru penggerak. Saya ada tugas terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tidak lama mungkin Pak, hanya sekitar 10 sampai dengan 12 menit ke depan untuk berbincang-bincang atau sharing dengan Bapak sebagai pimpinan di sekolah Bapak. Saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman bagaimana menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak berada dalam situasi yang dilematis di antara dua keputusan yang memang sangat-sangat sulit. Bapak harus menentukan keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak. Ya, Bapak kira-kira sudah berapa lama menjadi seorang pemimpin? Alhamdulillah di sini saya sudah 3 tahun ya. Iya. 3 tahun berjalan, alhamdulillah. Iya Pak. Iya Pak, lumayan lama ya Pak. Saya rasa Bapak sudah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan yang sulit ya Pak, yang harus dipikirkan ketika berada pada situasi yang dilematis. Bapak, di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Silakan. Bapak ya, selaku kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Pertama, dalam hal permasalahan dilema etika itu ya, kita harus bisa membedakan ya, atau memisahkan mana permasalahan yang sekiranya menyangkut hukum, mana permasalahan yang sekiranya ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hukum. Karena Iya. itu memang penting, sebab ketika berurusan dengan hukum tentu saja kita harus bisa mengambil keputusan yang tentunya tidak menjerat kepada keputusan itu sendiri, begitu. Iya, iya Pak. Jadi dilema etika atau bujukan moral. Jadi Bapak dicari dulu apakah ini melanggar hukum atau tidak ya Pak, seperti itu. Iya. Tentu saja kita harus mengidentifikasi Iya, permasalahannya, karena sebuah keputusan tentu saja harus bisa dipergunakan untuk atau bisa bermanfaat untuk semua orang, kemudian untuk dalam jangka waktu yang sekiranya bisa, ini keputusan ini berlaku untuk berapa lama, nah itu harus diperhitungkan, atau untuk selamanya, nah itu kita harus memperhatikan itu. Iya Pak. Nah kemudian untuk nomor 2 ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya di sini,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya seperti ini Pak contohnya. Contohnya ada seorang guru yang anaknya sakit Pak. Nah, sementara itu dia adalah kewajiban orang tua kepada anaknya untuk mengurus anaknya yang sedang sakit. Nah, sementara ada kewajiban lain yaitu di sekolah untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Nah, jika dihadapkan dengan sama-sama itu adalah kewajiban yang harus dijalankan, Bapak bagaimana menindaklanjuti hal yang seperti ini, Pak? Dalam menindaklanjuti persoalan yang Ibu ingin utarakan tadi, ya, sehingga harus diambil keputusan yang tepat, ya, Iya, tentunya, karena ini menyangkut kepada kebijakan sekolah. Iya. Nah, jadi tepat atau tidak itu kembali lagi kepada prinsip kita dalam hal pengelolaan sebuah lembaga. Iya. Nah, tapi kalau memang itu misalkan seseorang yang sakit tadi, misalkan karena sakitnya itu sudah bawaan dari rumahnya misalkan, atau sakitnya ya dadakan di saat sekolah, itu kan kita bisa memisahkan hal tersebut ya. Nah, kemudian ketika dibuat sebuah keputusan, tentu saja ini akan menimbulkan sebuah dampak ya, baik dampak negatif dan positif ya kepada orang tua atau kepada sekolah sendiri. Iya. Ya, jadi pada intinya harus bisa membagi ya Pak. Iya. Membagi dan membedakan. Ya, sama-sama dua-duanya emang kewajiban ya Pak. Emang kewajiban. Iya Pak. Soal yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika mengalami hal tersebut? Ya, bagaimana langkah Bapak sebagai seorang pemimpin? Apakah diberikan dispensasi atau boleh tapi dengan catatan memberikan tugas dan lain sebagainya, ya seperti apa Pak? Tentu saja ini harus dikomunikasikan dulu dengan pihak terkait ya. Di sana ada wali kelas, kemudian ada guru BK dan lain sebagainya, tentu ada kurikulum. Jadi saya di sini tidak langsung mengambil keputusan secara sendiri begitu saja. Tentu saja harus berkolaborasi atau berkomunikasi dulu ya dengan orang-orang terkait tadi, karena tentu saja suatu keputusan ini harus bisa diterima dan dipahami oleh semua unsur. Iya, jadi pada dasarnya harus komunikasi harus yang ada terpenting. Komunikasi yang terpenting. Iya. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal apa saja begitu Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ya, tadi sudah dikatakan bahwasanya kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Iya. Nah, kemudian sifat dari permasalahan sendiri, penting atau sangat penting, ataukah itu bisa diundur pengambilan keputusannya. Nah, itu harus dipertimbangkan dulu dahulu. Kemudian tentu saja orang-orang yang terlibat pun harus saran-sarannya harus disampaikan dan harus bisa saya menerima daripada argumen-argumen yang lain. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Masalah dilema ya, yang namanya dilema pasti di situ ada sifatnya, bisa dikatakan kalau bahasa sehari-harinya bingung gitu. Iya. Bimbang Jadi, untuk iya, jadi yang menjadi tantangan Bapak apa gitu? Karena semua keputusan ya harus bisa diterima oleh semua leading sektor yang ada, oleh semua unsur, baik siswa ataupun guru-guru. Nah, kemudian keputusan pula lah yang harus itu bisa
bisa di apa ya namanya, tidak bisa dirubah begitu saja di tengah jalan, Iya. karena itu akan menimbulkan suatu perubahan atau keadaan di suatu lembaga atau di suatu ruang lingkup itu tidak bisa berubah begitu saja. Iya, oh, jadi itu ya Pak yang merupakan tantangan untuk Bapak. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada sebuah masalah tersebut, misalkan apakah Bapak langsung diselesaikan dalam waktu tersebut, apakah ada jadwal seperti itu? Ya, itu tergantung kepada sifat dari masalah tadi ya. Oh, iya, Kembali Pak. lagi. Nah, sifatnya urgen, Iya, segera, iya. atau bisa diundur waktunya, Iya, ditunda atau ya bahkan mungkin. dipercepat gitu. Iya. Nah, itu kan tergantung kepada permasalahan yang ada, kemudian juga orang-orang yang terkaitnya kadang mendesak, Iya, kadang ya merespon dengan low respon, itu Iya. kan tergantung kepada orang-orang yang terkait dalam hal masalah itu. iya. Ya, jadi bagaimana masalah tersebut? Apakah masalah tersebut berat, Iya. urgen, berarti harus diselesaikan pada waktu itu juga ya Pak? Ya, kalau Ji- sekiranya perlu ya harus Iya, diselesaikan. jika masalah tersebut misalkan ringan bisa ditunda ya pasti dijadwalkan oleh Bapak ya. Iya. Jadi tidak ada jadwal yang baku. Iya. Iya. Pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Apakah ada seseorang, siapa, ataupun faktor apa saja sih yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Iya. Tentu saja dalam pengambilan keputusan itu tidak berdasarkan hasil pemikiran sendiri. Iya, Ya. iya, Pak. Di sana ada orang-orang yang terlibat, ya. Ada orang yang terlibat. Di antaranya ya ada guru, ada guru BK, ada guru-guru yang lain yang paling dekat adalah kesiswaan. Iya. Misalkan kalau ada masalahnya itu di siswa, Iya. menyangkut kepada guru tentunya, Iya. kepada lembaga. Iya, jadi semua lini yang ada di sekolah bisa membantu Pasti terlibat Bapak. semuanya. Iya, pasti. Jadi sesuai dengan masalahnya apa ya Pak? Masalahnya apa yang dihadapi. Iya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari sisi pengalaman, karena setiap permasalahan itu dijadikan pengalaman, karena Iya. permasalahan terkadang berbeda ya, Iya, iya. walaupun terkadang ada kemiripan atau kesamaan satu Iya. sama lain, tetapi dalam hal ini tentunya secara spesifiknya itu permasalahan itu selalu berbeda. Iya. Nah, kemudian masalah pengalaman yang lainnya ya tentu semua keputusan itu harus bijak, Iya. ya, harus bisa diterima oleh semua orang, oleh semua lini, semua Iya. leading sektor yang ada di suatu lembaga atau di suatu ruang lingkup. Itu pasti harus begitu. Iya. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah sangat dijawab oleh Bapak dengan yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Bapak dapat menjadi ilmu buat saya tentunya ya Pak, dapat diimplementasikan ya untuk saya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Nanti kita bisa sharing-sharing kembali ya Pak. Iya, iya. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.